Ruud van Nistelrooy adalah yang terbaik. Dia adalah finisher terbaik yang pernah kami miliki di klub. Kami memiliki banyak penyerang brilian, tapi dia tetap yang terbaik. Pujian itu muncul dari mulut seorang Sir Alex Ferguson yang mengakui bila Ruud van Nistelrooy adalah penyerang yang sangat berbakat. Meski jarang memegang bola, namun sekali saja ia memainkannya, sebuah gol akan segera tercipta. Ruud van Nistelrooy dipahami sebagai sebuah mesin mencetak gol. Dia memiliki banyak cara untuk mencetak gol. Maka tak heran bila di usianya yang baru menginjak 21 tahun, dia muncul sebagai bintang Eredivisie Belanda bersama Heerenveen. Saat itu atau tepat di musim 1997-1998, Nistelrooy yang tampil dalam 31 pertandingan berhasil mencetak 13 gol. Tak pelak, kecermelangannya itu membuat raksasa sekelas PSV Eindhoven tertarik merekrutnya. Dengan biaya 6,3 juta euro, Nistelrooy resmi menjadi bintang baru di Philips Stadium. Dan benar, dalam 2 musimnya di tim tersebut, ia berhasil mempersembahkan 2 trofi Eredivisie Belanda lengkap dengan torehan 73 gol dalam 78 pertandingan. Dengan torehan golnya itu pula, Nistelrooy keluar sebagai top skor Liga Belanda dalam 2 musim beruntun. Mencium wangi aroma pemain berbakat di negeri bunga tulip, Sir Alex Ferguson buru-buru terbang ke Belanda. Ia ingin memastikan seberapa hebat potensi yang dimiliki pemain bernama Ruud van Nistelrooy. Lalu tepat pada musim panas tahun 2000, tim Setan Merah resmi menggelontorkan dana sebesar 18,5 juta pounds untuk memboyong Nistelrooy. Pengumumannya pun dijadwalkan 4 hari setelah kontrak disepakati. Sayangnya, hal tersebut harus ditunda karena Ruud van Nistelrooy mengalami cedera parah. Lutut Nistelrooy bermasalah. Dalam sebuah latihan, ia tak sanggup menahan benturan dari rekan setimnya. Walhasil, transfer itu ditunda setelah sang pemain harus beristirahat lebih dulu selama 1 tahun. Meski terdapat masalah kebugaran dalam diri Nistelrooy, Fergie tak mundur. Ia tetap percaya bahwa keputusannya untuk segera memboyong Nistelrooy ke Inggris sudah tepat. Dia bahkan sudah menyiapkan waktu khusus untuk menyambutnya sebagai predator anyar di kompetisi Liga Primer Inggris. Tanpa berlama-lama, saat calon penyerang terbaiknya tiba di Old Trafford musim 2001-2002, langsung dijadikan sebagai panggung untuk unjuk kebolehan. Benar saja, pada musim 2001-2002, Nistelrooy tampil dalam 32 pertandingan Liga Inggris. Dirinya pun sukses menyarangkan sebanyak 23 gol. Tak cukup sampai di situ, sebanyak 10 gol juga sukses dilesatkan di kompetisi Liga Champions Eropa, di mana ia lantas dinobatkan sebagai top skor turnamen. Pada musim 2002-2003, ketajaman Nistelrooy sama sekali tidak berkurang. Malah kali ini, dia berhasil mempersembahkan trofi Liga Primer Inggris lengkap dengan koleksi 25 gol dari 34 pertandingan. Dan lagi, namanya muncul sebagai top skor Liga Champions Eropa. Tahun 2003 barangkali menjadi salah satu momen terbaik pemain kelahiran 1 Juli 1976 ini. Sebab di tahun tersebut, dia berhasil menciptakan rekor dengan mencetak gol dalam 10 pertandingan beruntun. Rekor itu pun baru bisa dipecahkan oleh Jamie Vardy saat membawa Leicester City meraih gelar juara EPL. Masih belum cukup, tepat pada 22 Maret 2003, Nistelrooy berhasil menciptakan gol fenomenal di kompetisi Liga Inggris pada laga melawan Fulham. Menerima sodoran dari tengah lapangan, Nistelrooy menggiring bola sendirian memasuki area pertahanan lawan. Striker jangkung itu lantas melewati 3 hingga 4 pemain Fulham sebelum melepas sepakan terukur ke pojok kanan gawang Fulham. Tiga musim pertama di Old Trafford benar-benar dimaksimalkan dengan baik oleh Nistelrooy. Ia selalu mencetak lebih dari 30 gol di semua ajang, sebelum pada musim 2004-2005 keran golnya mulai tersendat akibat masalah cedera. Nistelrooy hanya memainkan sebanyak 17 pertandingan Liga Inggris dan mencetak 6 gol. Terlepas dari itu, dia memang sosok finisher sejati, seperti yang diungkapkan oleh Sir Alex Ferguson.
Di puncak performanya bersama Manchester United, Nistelrooy berhasil memadukan kecepatan, kekuatan, pergerakan cerdas, dan tentu saja penyelesaian akhir yang sangat sempurna. Dia banyak digilai oleh para penggemar. Nistelrooy bisa memanfaatkan kedua kakinya untuk mencetak gol, dan tentunya sundulan kepala yang jarang bisa dihentikan oleh kiper lawan. Sama seperti Robin van Persie hingga Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy juga memiliki kemampuan sempurna untuk mengatur bola sebelum mencatatkan nama di papan skor. Kontrol yang apik serta penempatan posisi yang tak kalah ciamik juga membuat Nistelrooy kian menjadi andalan di Old Trafford. Sayangnya, reputasi yang dibangun oleh pria Belanda ini runtuh setelah Manchester United kedatangan calon superstar asal Portugal. Ruud van Nistelrooy bermain selama 6 musim buat MU. Dia mencetak 95 gol dari 150 pertandingan yang dijalani di EPL. Sebuah catatan apik untuk penyerang yang tampil di kompetisi paling ketat di dunia. Namun ketika MU mendatangkan Ronaldo dari Sporting Lisbon pada 2003 dan juga Wayne Rooney dari Everton pada 2004, kepercayaan yang diberikan mulai pudar secara perlahan. Terlebih, ia sangat membenci permainan Cristiano Ronaldo yang kerap kali mengulur-ngulur waktu dengan terus memainkan bola. Menurut Nistelrooy, gocekan yang diperlihatkan Ronaldo sama sekali tidak berguna. Ia lantas mencontohkan permainan David Beckham sebagai pemain sayap yang tak mau lama-lama memegang bola. Ketika penyerang sudah terlihat memiliki posisi sempurna, maka menurut Nistelrooy, Beckham akan segera melepas bola untuk dimanfaatkan menjadi gol. Selain itu, Nistelrooy juga menggunakan nama Ryan Giggs sebagai contoh. Pria Wolves itu selalu tahu kapan harus memegang bola dan kapan harus mengirimnya ke para penyerang. Dari situ, mulai sering timbul cekcok antara Ronaldo dan Nistelrooy. Puncaknya adalah ketika Nistelrooy sengaja menendang Ronaldo dalam sebuah latihan. Lalu, sang pria Belanda juga melibatkan ayah CR7 yang baru saja meninggal dalam hinaan yang dilontarkan. Kehebohan lantas terjadi. Mulanya, masalah ini coba ditangani oleh asisten Fergie, Carlos Queiroz. Namun karena tak mempan, sang pelatih lantas turun tangan. Karakter Nistelrooy yang sedikit keras kemudian membuat Fergie tersulut amarah. Karena tak kunjung ditemukan kata aman, Fergie lantas memutuskan untuk menjual Nistelrooy ke Real Madrid pada tahun 2006. Singkat cerita, Nistelrooy sempat menjadi bintang di Santiago Bernabeu sebelum akhirnya berpindah-pindah klub dan memutuskan pensiun pada 1 Juli 2012. Usai pensiun, Nistelrooy kemudian mengambil pekerjaan sebagai asisten pelatih sebelum menjalani masa terbaik sebagai pelatih kepala bersama PSV Eindhoven pada musim 2022-2023. Sayangnya, hanya semusim bertugas sebagai pelatih kepala, Nistelrooy putuskan mundur di tengah isu konflik internal klub. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.